Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen tidak pernah mendapatkan pembelajaran tentang makhluk roh, makhluk adikodrati seperti iblis, setan, dan roh-roh jahat. Bahkan sampai saat ini masih ada gereja-gereja Kristen dan orang-orang Kristen yang tidak percaya adanya iblis, setan, dan roh-roh jahat. Orang Kristen tidak percaya adanya iblis, setan, dan roh-roh jahat seperti yang kita rasakan dan yang kita lihat sampai saat ini. Orang-orang Kristen percaya adanya iblis, setan, dan roh jahat, tidak berdosa, tidak mencemari iman. Yang tidak boleh atau yang dilarang adalah yang pertama, dilarang menyembah malaikat. Keluaran 20 ayat 1-6 dan Kolose 2 ayat 18. Yang kedua, dilarang menyembah iblis. Tercatat di dalam Ulangan 32 ayat 17, Imamat 17 ayat 7, dan Wahyu 9 ayat 20. Menyembah iblis digolongkan menjadi dua, yaitu menyembah iblis secara langsung dan menyembah iblis secara tidak langsung. Yang pertama, menyembah iblis secara langsung. Itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah para pekerja jahat, dukun-dukun, atau orang yang memiliki ilmu gaib, yaitu ilmu yang memiliki pengaruh, kekuatan, dan kuasa dari setan-setan dan roh-roh jahat. Keluaran 7 ayat 11, Yesaya 47 ayat 9-13, Kisah Para Rasul 16 ayat 16-18. Orang-orang yang menyembah iblis secara langsung, yang kedua adalah guru palsu. Guru palsu di sini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memanggil setan-setan untuk menguasai dirinya, sehingga dia dapat memberikan nasihat, petunjuk hidup masa depan, dan menyembuhkan penyakit. Berbeda dari yang tercatat di dalam Timotius 2 ayat 13-26. Yang dimaksud guru-guru palsu di situ adalah guru-guru atau orang-orang yang memberikan pembelajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Orang yang menyembah iblis secara langsung, yang tiga adalah pesugihan. Orang yang pesugihan adalah memelihara setan atau roh-roh jahat untuk mendapatkan kekayaan atau harta, biasanya berupa uang. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Pertanyaannya bagi kita, mengapa ketiga golongan itu dikatakan menyembah iblis secara langsung? Karena mereka beribadah kepada iblis dan diwujudkan dengan memberikan persembahan melalui ritual sesaji dan membakar kemenyan. Yeremia 44 ayat 23. Pada ritual sesaji membakar kemenyan,
Tiga golongan tadi adalah memanggil setan-setan yang dipelihara untuk menyediakan tumbal bagi mereka. Teristimewa bagi orang yang pesugihan. Di dalam ritual sesaji itu mengadakan pertemuan dengan setan-setan yang dipelihara dan melakukan seperti hubungan badan. Menyembah iblis secara tidak langsung adalah semua orang, termasuk orang Kristen, yang meminta dan memakai berkat palsu. Orang-orang yang meminta dan memakai berkat palsu telah mengadakan perjanjian maut dengan iblis. Untuk jenis-jenis berkat palsu, mohon dilihat kembali pada video ke-7. Semua orang, termasuk orang Kristen, yang menyembah langsung pada iblis maupun yang menyembah iblis secara tidak langsung telah ditelan, dibunuh, dan dibinasakan oleh iblis. Dibunuh artinya pada saat nafas terakhir mati dibunuh oleh iblis dan rohnya dituntun oleh setan untuk dibawa ke dalam dunia orang mati, Hades atau Sheol. Dibinasakan artinya rohnya akan mengalami kematian kedua di tempat nyala api belerang yang kekal di neraka atau Gehenna. Imamat 20 ayat 27 dan Wahyu 21 ayat 8. Pengabaian atau tidak percaya adanya iblis, setan, dan roh-roh jahat menyebabkan di dalam gereja-gereja Kristen banyak warganya yang meminta dan memakai berkat palsu. Kecuali itu, karena tidak percaya adanya iblis, setan, dan roh-roh jahat di dalam gereja-gereja Kristen sedang marak terjadi pencurian, korupsi, dan perselingkuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk menjaga agar warga gereja tidak mudah tertipu oleh iblis dan menjaga keselamatan warga gereja, sebaiknya gereja-gereja Kristen, yang pertama, gereja-gereja Kristen sebaiknya memberikan pembelajaran kepada warganya, bukan hanya kulitnya saja, bukan hanya permukaannya saja, tetapi berikan pembelajaran kebenaran firman tentang kerajaan surga, tentang keselamatan, dan tentang hidup kudus. Gereja-gereja Kristen yang masih disesatkan oleh kepercayaan hampa, jika sudah baptis pasti diselamatkan, segera tinggalkan kepercayaan hampa itu, karena memberikan pada warganya menjadi tidak hidup kudus. Yang ketiga, gereja-gereja Kristen dan orang-orang Kristen yang disesatkan oleh doktrin penghentian untuk tidak percaya adanya iblis, setan, dan roh-roh jahat, segera tinggalkan kepercayaan sesat dan yang menyesatkan itu.